Halo semuanya, perkenalkan saya Sonia Derwan, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan saya kali ini, saya ingin menyelesaikan sebuah tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Etika Pendidik. Seperti yang kita tahu, banyak sekali di antaranya kasus-kasus dan masalah-masalah yang berada di lingkungan sekolah akibat dari minimnya etika yang dimiliki oleh seorang pendidik. Seperti pada kasus yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada tanggal 22 Januari 2025. Kasus ruda paksa guru matematika di Bitung. Berdasarkan informasi yang beredar, pelaku yang disebut sebagai guru matematika di salah satu SMA di Kota Bitung pertama kali melakukan aksinya pada bulan Juli 2024 di lingkungan sekolahnya. Kasus ini tidak hanya sekali, bahkan dilakukannya berkali-kali tanpa diketahui pihak sekolah maupun pihak keluarga korban. Setelah beberapa bulan berlalu, peristiwa ini mulai terungkap, di mana pihak keluarga korban mulai menyadari adanya perubahan tingkah laku dari korban yang tampak mencurigakan. Mulai gelisah, sering merenung, sering menyendiri, dan munculnya rasa ketakutan yang tidak biasa. Setelah keluarga korban menggali informasi lebih lanjut dari korban, pihak keluarga langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib. Nah, teman-teman, melalui kasus ini, kita sangat tahu bahwa banyak sekali etika-etika yang tidak dimiliki oleh pelaku. Mulai dari sikap dan tidak berpandangan positif, yang mana seorang pendidik yang beretika seharusnya memiliki pola pikir yang positif dalam membimbing dan mengarahkan peserta didiknya, bukan justru malah memiliki niat buruk dan menyalahgunakan perannya untuk kepentingan pribadi atau nafsu pribadinya. Yang kedua, pelaku tidak adanya sikap etika perhatian, di mana perhatian seorang pendidik kepada peserta didiknya seharusnya dalam bentuk bimbingan akademik, bukan malah mengeksploitasi peserta didik yang pada akhirnya merusak mental dan kesejahteraannya. Yang ketiga, pelaku tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab seorang pendidik itu adalah hanya mencakup memastikan keamanan dan kenyamanannya di lingkungan sekolah. Tapi pelaku justru melakukan tindakan yang sangat bertolak belakang. Berikutnya, sikap yang tidak dapat dipercaya. Seorang pendidik yang sebenarnya menjadi kepercayaan serta didik dan orang tuanya malah justru melakukan tindakan yang sebaliknya, yang malah menghancurkan kepercayaan. Yang berikutnya, pelaku tidak memiliki komitmen yang kuat. Pelaku menunjukkan kurangnya komitmen terhadap tugasnya sebagai pendidik dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela. Berikutnya, pelaku ini tidak memiliki etika konsisten. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidik tidak memiliki konsistensi dalam menjaga perilakunya agar sesuai dengan standar profesi guru. Selanjutnya, pelaku tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui hati. Pendidik yang seharusnya berkomunikasi dengan tulus kepada peserta didiknya malah memanfaatkan hal ini untuk melakukan tindak kejahatannya. Berikutnya, pelaku tidak memiliki harga diri. Seorang pendidik yang memiliki harga diri, ia tidak akan melakukan tindakan yang seperti ini, yang dapat mencoreng nama baiknya dan juga kehormatan profesinya. Lalu, pelaku juga tidak memiliki ketaatan pada kedisiplinan. Pelaku yang dalam kasus ini jelas tidak memiliki kedisiplinan moral karena telah melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku. Berikutnya, pelaku juga tidak adanya dedikasi dalam dirinya. Pendidikan yang memiliki dedikasi akan selalu berupaya untuk mendidik peserta didiknya dengan sepenuh hati. Pelaku juga tidak memiliki rasa empati. Jika pelaku memiliki empati, maka ia pasti tidak akan melakukan hal ini dan menyadari bahwa tindakan yang akan dilakukannya ini dapat mempengaruhi kondisi mental korban dan tidak akan melakukan tindakan yang tercela. Lalu yang terakhir menurut saya, pelaku ini tidak memiliki kemampuan untuk menjadi teladan. Sangat-sangat tidak ada. Di mana seorang tenaga pendidik itu seharusnya memiliki kemampuannya untuk menjadi contoh dari peserta didiknya. Tapi dalam kasus ini, pelaku malah mencontohkan hal yang tidak baik, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Dengan adanya kasus ini, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengantisipasi agar tidak terjadi hal serupa. Yang pertama, kita bisa melakukan penguatan etika atau pelatihan moral, di mana pelatihan etika atau moral ini dapat dilakukan dengan rutin, sehingga para pendidik dapat menyadari bahwa sangatlah penting
untuk menjaga etika dan moralnya demi tujuan pendidikan bersama. Lalu yang kedua, pihak sekolah bisa melakukan pengawasan terhadap peserta didik melalui evaluasi secara langsung ataupun juga CCTV, di mana dengan adanya pengawasan ini kita bisa mengetahui dan mengantisipasi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang berikutnya, kita juga bisa mengedukasi peserta didik terhadap ancaman pelecehan dan kekerasan. Dengan adanya edukasi kepada peserta didik ini, maka peserta didik pasti akan mengenali tanda-tanda ancaman itu seperti apa. Lalu yang keempat, mengadakan program bimbingan secara teratur. Bimbingan konseling ini haruslah berjalan secara teratur, baik per minggu, per bulan. Intinya harus dilakukan secara teratur, agar para peserta didik dapat menyalurkan apa yang ia rasakan, apa yang ia alami, tanpa adanya rasa ketakutan, hingga metode-metode ini sangatlah penting untuk mencegah, mengantisipasi terjadinya hal-hal serupa. Baiklah teman-teman, kasus ini menjadi tanda bahwa memang seorang pendidik tidak hanya harus memiliki kompetensi dalam bidang akademiknya, tetapi juga seharusnya menjunjung tinggi nilai etika dari seorang pendidik. Sekolah yang merupakan tempat yang aman bagi peserta didik untuk menggali ilmunya malah menjadi tempat dengan penuh ancaman. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita teriakan hormati profesi, jaga integritas, dan lindungi generasi. Sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya harap video ini dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!